Ya, langsung saja kita simak informasi hot news yang pertama. Bioguard diguncang gelombang protes baru pada Senin 1 September ketika puluhan ribu orang turun ke jalan dengan aksi diam untuk mengenang 16 korban yang tewas akibat runtuhnya atap stasiun kereta yang baru direnovasi. Selain memperingati para korban, massa juga menuntut pemilu dini dengan harapan dapat menggulingkan Presiden Aleksandar Vučić dan partainya Serbian Progressive Party atau SNS. Aksi yang dimotori oleh para pelajar sekolah menengah itu dimulai sekitar pukul 19 waktu setempat di depan stasiun kereta lama di Belgrade. Sebanyak 16 pelajar berjalan melewati lapangan Zavski sambil membawa masing-masing satu bunga mawar putih, sementara nama-nama korban dibacakan satu persatu. Suasana hening menyelimuti pawai tersebut sebagai bentuk penghormatan. Sejak peristiwa memilukan itu, Serbia telah dilanda aksi protes berbulan-bulan yang mengguncang pemerintahan Vučić dan SNS. Mayoritas aksi berlangsung damai, namun ketegangan meningkat pada 13 Agustus lalu ketika bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan menimbulkan puluhan korban luka, baik dari pihak polisi maupun warga sipil. Masih dari berita mancanegara, pemirsa, Presiden Amerika Serikat, Presiden China Xi Jinping menggunakan panggung internasional untuk menggalang dukungan bagi visi tatanan keamanan dan ekonomi global baru yang menempatkan negara-negara Global South sebagai prioritas. Seruan ini disampaikan Xi Jinping pada Senin 1 September di Taichin dalam KTT Organisasi Kerjasama Shanghai atau SCO yang dihadiri lebih dari 20 pemimpin negara non-barat, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin dan juga Perdana Menteri India Narendra Modi. SCO yang berkantor pusat di Beijing merupakan blok keamanan regional yang dibentuk lebih dari 2 dekade lalu oleh China, Rusia, dan 4 negara Asia Tengah. Adapun India bergabung pada 2017. Selama ini organisasi tersebut relatif kurang dikenal di luar kawasan, tetapi kini kembali mencuri perhatian karena peran Tiongkok yang semakin menonjol. Xi Jinping memanfaatkan kesempatan ini untuk meluncurkan Global Governance Initiative, kerangka kebijakan baru yang menurutnya bertujuan mempromosikan kepemimpinan China sekaligus menantang dominasi organisasi internasional bentukan Barat pasca Perang Dunia II. Putin menegaskan bahwa SCO telah menghidupkan kembali multilateralisme sejati. Menurut Putin, sistem tersebut berbeda dengan model Eurosentris dan juga Euro-Atlantik karena lebih seimbang dan tidak mengorbankan keamanan satu negara demi keuntungan negara lain. Xi Jinping juga mengajukan pembentukan Bank Pembangunan SCO sebagai bagian dari upaya membangun sistem pembayaran alternatif di luar dominasi dolar Amerika Serikat dan juga sanksi Washington. Selanjutnya kita ke berita dari dalam negeri, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menerima pemimpin sejumlah serikat pekerja di Istana Negara Jakarta Senin 1 September. Dalam pertemuan itu, mereka membahas aksi demonstrasi yang berlangsung beberapa waktu belakangan hingga rancangan undang-undang perampasan aset. Pimpinan serikat pekerja yang dihadiri adalah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Jumhur Hidayat, dan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, Eli Rosita Silaban. Andi Gani menyatakan Prabowo berjanji aturan untuk memberikan efek jera kepada koruptor segera dibahas. Selain itu, Andi Gani juga menjelaskan buruh juga meminta RUU Ketenagakerjaan dibahas segera. Selain itu, buruh juga meminta agar kebiasaan flexing atau gaya hidup mewah anggota DPR diperhatikan supaya tidak melukai hati masyarakat di tengah kondisi PHK massal dan juga outsourcing yang merajalela. Buruh juga mengusulkan adanya perancangan ulang terhadap sistem pemilu, penghapusan tarif potongan ojol sebesar 10% dan juga reformasi pajak. Kita ke informasi komoditas, pemirsa. Harga emas dan perak saling berpacu menciptakan rekor di tengah drama politik di Washington dan spekulasi mengenai pemangkasan suku bunga The Federal Reserve. Aksi investor memburu aset safe haven mendorong harga perak ke level tertinggi dalam 14 tahun. Harga emas juga ditutup di posisi tertinggi sepanjang sejarah. Merujuk data definitif, harga emas ditutup di posisi $3.476 Amerika Serikat per troy ounce pada perdagangan Senin.
Harga penutupan ini adalah yang tertinggi sepanjang masa mengalahkan catatan sebelumnya. Kendati demikian, jika dihitung perdagangan intraday, harga emas pada perdagangan kemarin lebih rendah. Catatan ini hanya kalah dari rekor intraday tertinggi dalam sejarah di $3.500 Amerika Serikat yang tercipta pada 22 April 2025. Harga emas juga sudah menguat 5 hari beruntun dengan penguatan mencapai 3,26%. Lonjakan harga perak dan juga emas dipicu oleh sejumlah faktor, diantaranya pemangkasan suku bunga The Fed, serta kisruh di Amerika Serikat antara Presiden Donald Trump dan juga The Fed. Para pelaku pasar bertaruh September akan menjadi momentum pemangkasan suku bunga pertama Amerika Serikat tahun ini.